kurang lebih ini ada berapa, hampir 10 kelompok ya. Oke, cukuplah untuk presentasi masing-masing rancangan hari ini, paling 5 menit dari setiap kelompoknya ya, gitu. Oke, 5 menit lagi ya untuk diskusinya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, udah selesai ya, 30, udah hampir 25 menit ya berarti. Tadi kita mulai jam 10:15 untuk diskusi, sekarang udah 10:37. Oke, boleh siapa yang sudah diskusi dengan kelompoknya, boleh raise hand duluan. Atau kalau enggak, nanti Ibu tunjuk setiap kelompoknya aja untuk memberikan sedikit laporan ya, untuk pertemuan di sesi 2 ini, untuk tugas kelompoknya. Ada yang kira-kira mau presentasi atau mau menginformasikan sih ya, sebetulnya bukan ke presentasi. Ada? Atau masih diskusi? Oh, boleh, silakan. Tapi saya izin off ya Bu, karena sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, siap-siap. Mungkin kalau untuk dari kelompok saya baru menentukan apa aja yang mau kita buat usahanya. Untuk usahanya itu, saya dan teman-teman memilih untuk hadiah, apa sih maksudnya, kayak hantaran pernikahan gitu loh Bu, sama kayak buket yang suka dipakai di hadiah-hadiah wisuda kayak gitu. Jadi mungkin si kayak desain uang mahar, hantaran-hantaran pernikahan yang kayak biasanya kita lihat Bu. Karena menurut saya usaha ini itu termasuk yang inovatif dan kreatif, karena nggak semua orang bisa buat bikinnya, harus ada keahlian khusus dan juga kesabaran yang kuat Bu dalam mendesainnya atau membuatnya. Itu sih Bu. Oke, terima kasih buat laporannya. Iya, betul. Sekarang itu memang itu juga bisa dijadikan peluang usaha ya untuk yang hantaran itu, karena memang sekarang banyak orang yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan simple gitu ya. Yang penting kita tahu jadi, tahu beres gitu. Kita nggak mau ngapa-ngapain lagi, ibaratnya seperti itu. Ya itu bisa jadi peluang juga. Mungkin nanti isinya bisa bermacam-macam ya. Ibaratnya tidak hanya makanannya saja, atau tidak hanya produk hantaran yang pernikahan atau apapun itu gitu. Kayak sekarang kan sudah banyak sekali yang memang yang bisa dijual ya, unique selling-nya gitu sudah banyak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ini, terima kasih untuk kelompok siapa tadi, kelompok berapa kamu ya, Ibu lupa. Lupa juga kayaknya ya kelompoknya kelompok berapa. Oke, ya udah deh. Oke, kalau gitu berarti sekarang kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Oke, jangan lupa nanti rancangannya dibuat seolah-olah memang di situ ya pasti ada latar belakang. Nanti Ibu share deh untuk ininya apa namanya, proses pembuatan. Sebentar. Ibu ada linknya. Nanti mungkin bisa jadi referensi teman-teman ketika mau membuat, mungkin bisa dibilang lebih kepada bisnis plan-nya gitu ya, atau memang rancangan atau perencanaan usaha yang memang akan teman-teman buat gitu ya. Maaf, saya kelompok 2. Tadi Kelompok. suara Ibu putus-putus. Iya Bu. Oke, sip. Iya, ini memang sinyalnya kayaknya ini agak kurang mendukung juga ya. Nah, itu sudah Ibu share ke grup untuk link yang bisa teman-teman jadi referensi ketika membuat perencanaan bisnis. Tapi mungkin teman-teman nanti dibuat tugasnya dalam bentuk PowerPoint boleh, atau dalam bentuk kuisis seperti tadi. Misalkan kan ada juga ya di kuisis untuk presentasi PowerPoint ada, atau nanti mau dibuat PowerPoint juga plus nanti kuis juga kan bisa tuh di situ ya. Silakan dibuat sekreatif mungkin untuk setiap kelompoknya. Jadi tidak hanya
untuk apa namanya PowerPoint yang monoton gitu, tapi boleh dikreatifkan seperti apa gitu. Siapa tahu pada saat presentasi, wah kok bagus ya PowerPoint-nya, kok bagus ya presentasinya gitu. Nanti kalau ada tugas boleh deh nanti saya minta diajarin, atau misalkan jadi membuka jasa untuk edit PowerPoint misalnya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi mungkin yang mau mempresentasikan sedikit yang sudah tadi dibahas, memberikan rangkuman yang sudah dibahas dengan teman-teman sekelompoknya. Tadi tentang hantaran berarti ya. Selanjutnya siapa? Ada lagi? Ini harus semuanya dilaporkan hari ini ya. Oke, sebentar Ibu cek juga untuk apa namanya kelompoknya, kalau nggak salah sudah ada di grup juga ya kelompoknya ya. Paling Ibu dipanggil aja kalau gitu ya. Sebentar. Coba mungkin kelompoknya siapa yang mau? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Kelompok kita itu mau buat produknya tote bag. Oke, tote bag. Jangan-jangan terinspirasi dari karena kamu sering membuat tote bag juga ya? Atau pakai gitu ya? Iya, sering pakai juga. Kan gitu. ini kan kayak banyak peminatnya ya, Bu, dari banyak kalangan gitu. Nah, banyak bentuk sama variasinya juga dari model sama desainnya. Jadi, kita pilih produk tote bag itu, Bu. Oke, boleh deh kalau memang mau tote bag ya. Iya betul, sekarang itu praktis karena memang ini juga ya, kita tuh sekarang dituntut kemana-mana bawa tas belanja ya. Jadi kalau misalkan Iya, Jadi kalau misalnya tas-tas yang kecil itu kayaknya sudah rempong, nggak muat gitu. Kadang ibu juga dulu kemana-mana pengennya keluar tuh pakai tas yang sekecil mungkin gitu, cuma cukup handphone misalkan sama dompet yang kecil gitu. Tapi ternyata sekarang itu, waduh, dituntut untuk bawa mukena juga gitu kan, untuk bawa tas belanja juga. Jadi akhirnya kalaupun bawa yang kecil ya agak repot juga, makanya yang praktis itu dan lebih casual, lebih kelihatan lucu juga itu tas yang seperti itu gitu ya. Oke, iya, boleh. bisa buat sekolah kuliah juga. Betul, praktis kan dan isinya juga banyak gitu. Mungkin nanti pengembangannya boleh menggunakan nama, misalkan gitu ya. Model simple tapi bisa menggunakan nama. Oke, terima kasih laporannya. Baru 2 kelompok yang melaporkan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, itu. Jadi sekarang rebutan ya. Siapa dulu? Boleh. Sok boleh. Silakan. Saya Bu Luki dari kelompok 1. Oke, boleh silakan Luki. Jadi kelompok kita mau presentasiin parfum, Bu. Karena parfum itu kan kebutuhan pokok ya, Bu. Terus juga banyak yang pakai parfum gitu, Bu. Oke, jadi rencananya kamu akan membuat parfum ya? Iya, Bu. Oke, parfumnya terbuat dari apa? Misalnya ada keunikannya, misalkan herbal atau kayak gimana gitu. Soalnya kan mengingat sekarang juga kan mungkin karena kita menggunakan masker ya gitu. Apakah memang parfumnya itu mungkin saya terinspirasi di dalam masker itu sudah nempel parfumnya atau tahan lama, atau membuat masker yang memang sudah ada parfumnya atau apa gitu ya. Mungkin bisa jadi inspirasi juga, meskipun kayaknya sekarang ditertawakan, tapi bisa jadi itu jadi satu peluang bisnis juga gitu ya untuk ke depan. Iya, Bu. Jadi parfumnya itu dengan berbagai macam rasa wangi gitu, Bu, dari buah-buahan dan kayak wangi vanilla gitu juga, Bu. Oke, berarti keunikan dari parfumnya itu adalah dari bahan-bahan bahan dasarnya adalah buah-buahan gitu ya. Iya, Bu. Terinspirasi, saya suka buah-buahan gitu.
Oke, terima kasih laporannya. Baru 3 kelompok. Ada lagi? Saya Bu. Saya Bu dari Bekasi. Boleh. Kelompoknya siapa dulu yang tadi? Almas kayaknya ya? Iya. Boleh, silakan Almas. Iya Bu, jadi kelompok kami yang terdiri dari Mercy, Aurelia, Tias, dan saya. Nanti kami sudah berdiskusi, jadi kita pengen bikin bisnis yang menggunakan platform online dari Instagram. Kita udah nemu nama dan namanya, yaitu namanya tuh design.mu. Nah, design.mu ini memiliki beberapa layanan kayak seperti open jasa CV, layanan desain logo, dan open PPT tugas-tugas gitu, sama ada beberapa tips and trick video singkat kayak mini vlog gitu Bu. Jadi nanti di situ semua layanan jadi satu dalam satu platform seperti itu Bu. Keren. Ya, betul. Itu sekarang yang sangat-sangat dibutuhkan, terutama mungkin untuk orang-orang yang job seeker gitu ya, atau mahasiswa gitu. Karena kan memang sekarang itu dituntutnya seperti itu ya, gitu. Jadi itu bisa jadi alternatif pilihan untuk peluang bisnis. Mudah-mudahan tidak hanya rencana aja, tapi silakan dikembangkan dengan teman-temannya gitu. Itu bisa jadi peluang gitu ya. Kadang-kadang ibu pun kalau lagi nggak males membuat PowerPoint itu bisa ide-ide tuh banyak, apalagi mau edit-edit di apalah yang sudah tadi Ibu ceritakan di Canva, di Quizzes dan lain-lain gitu. Tapi ketika waktunya sudah tidak ada, ya udah ya PowerPoint asal jadi gitu. Nah, kadang suka berpikir pengen deh gitu bayar jasa untuk apa namanya membuat platform seperti itu gitu kan. Jadi itu bagus menginspirasi semuanya dan mungkin bisa jadi dari hobi juga ya, kita nggak kerasa kan edit-edit apa sih sekarang tuh short video gitu kan ya, itu bisa. Oke, bagus inspirasinya kelompoknya Almas dan teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan, ada lagi? Saya Bu. Oke, boleh silakan. Saya dari kelompok 4. Kami ingin membuka jasa ayam potong untuk dikirim ke toko-toko dan supermarket. Kenapa kamu terinspirasi ngambil ayam? Karena memang orang tua pengusaha ayam atau bagaimana? Tidak Bu, soalnya mau lebaran. Tidak Bu, soalnya kan mau lebaran juga, jadi pasti akan meningkat lebih pesat lah. Oh gitu, karena memang kamu fokusnya zaman sekarang sedang mau lebaran gitu ya, jadi Ya, itu bisa benar. menjadikan peluang gitu. Mudah-mudahan memang terlaksana ya untuk ide yang sudah dibuat dengan kelompoknya gitu. Jadi sebetulnya sih ya, kalau memang sekarang satu kelompoknya memang benar-benar bisa dan solid, itu bisa loh dimanfaatkan gitu ya. Jadi manfaatkan teman-teman semasa kuliah untuk menjadi partner teman-teman, mungkin salah satunya bisa dalam berbisnis atau join apapun itu, karena tidak ada yang tahu mungkin ke depan dari 50 mahasiswa ini mungkin akan ada yang menjadi apa ya, ibaratnya tuh menjadi ini ya, apa namanya, mungkin nanti manajer, mungkin yang punya usaha apa gitu ya. Jadi silahkan apa namanya, dijaga untuk persahabatan dan pertemanannya. Oke, silakan. Terima kasih untuk laporannya. Ada lagi? Masih banyak ini kayaknya kelompoknya. Saya dari kelompok 3, Bu. Oke, ini satu orang laki-laki baru bersuara nih, sesi kedua. Oke, silakan lanjut. Saya dari kelompok 3 punya membuat rancangan kayak seperti coffee shop. Halo. Coffee shop-nya mau dibuat seperti apa? Jadi kami mempunyai latar belakang seperti ya, visi-misi kami tuh kayak menyediakan kopi memiliki kualitas paling baik dan unik, dan pastinya kita tuh punya ciri khas dari coffee shop kita. Yang dua, menyediakan fasilitas dan memberikan sebuah pelayanan yang baik. Tiga, menjadikan sebuah tempat atau sebuah place, dan intinya kami tuh menjadikan sebuah pelanggan prioritas utama dalam pelayanan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Dan coffee shop kita ini kayak
memiliki pemasaran yang unik karena beberapa strategi coffee shop kita mendapatkan keuntungan. Yang pertama, menggunakan digital marketing melalui sosmed seperti Twitter, Instagram, dan TikTok dalam bentuk brand outlet dan promosi. Lalu yang kedua, kita melalui word of mouth marketing, yaitu dengan cara mulut ke mulut. Halo? Oke, siap. Bagus. Idenya Patah-patah, kayaknya. Bu. Gak ada jaringan. Iya nih, jaringan Ibu kayaknya, aduh. Silakan dilanjutkan dulu, Farid. Terus kita itu kayak mempunyai banyak referensi ya di sini tuh, dengan mengenal dari beberapa barista ternama di daerah Kota Bekasi dan kayak sejumlah coffee shop ternama seperti Janji Jiwa dan Nako. Tapi Nako di Bogor ya. Maaf, Bu. Nako di Depok ada kopi Nako. Iya, tapi termasuknya di Bogor itu. Oh iya, oke. Ya cuma segitu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Farid yang sudah melaporkan. Jadi kayaknya kopi shop itu terinspirasi dari shop suka kopi mungkin ya. Bukan, Bu. Tapi terinspirasi dari beberapa, kita ngikutin seperti alur global aja karena banyak anak muda yang memiliki jiwa Instagramable dan memiliki jiwa yang sangat kreatif gitu kan. Kayak anak muda zaman sekarang tuh lebih ke autentik, ke hal-hal yang Instagramable, apa kayak misalnya buat healing lah, ibarat mereka bahasa yang mereka tuh. Terus mereka tuh kayak ya cuman pengen have fun with friend gitu kan. Jadi kayak mungkin itu benefitnya mereka sama teman-teman ada di sebuah tempat coffee shop, tempat bercengkrama yang mereka. Jadi kayak itu saya berinspirasi dari kayak sebuah pergaulan, arus globalisasi dan pemasaran dunia global. Oke, that's right, betul ya, setuju. Jadi terima kasih. Sekarang minumnya hanya kopi, nongkrongnya 2 jam nggak masalah. Yang penting tempat tersebut Instagramable gitu ya. Secara tidak langsung tempat tersebut dipromosikan oleh konsumen. Jadi sekarang nggak usah ngundang lagi selebgram untuk promosi tempatnya, tapi ketika kita cetrek foto dikasih hashtag langsung deh. Oh di mana nih tempatnya? Kan itu salah satu keunikan ya, betul, unique selling. Jadi atau misalkan personal brandingnya itu sudah mulai dikeluarkan sekarang ya. That's right, Bu, benar. Kita jual itu. Oke, good. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih, Ibu. Saya, Bu. Oke, boleh silakan. Saya dari kelompok terakhir menginovasikan ingin membuat minyak goreng, Bu. Oh, minyak goreng. Diapakan ke minyak gorengnya? Minyak goreng dari santan kelapa. Minyak goreng dari santan kelapa, oke. Ya, karena sekarang minyak goreng jadi langka, mungkin kalau suppliernya bertambah, jadi jadi akan jadi harganya tidak terlalu melambung tinggi, Bu, sehingga harganya tidak masuk di pasaran dan di masyarakat. Jadi masyarakatnya itu nggak terlalu membeli minyak dengan harga yang melambung tinggi dan juga berpengaruh terhadap nilai ekonomis di masyarakat tersebut. Seperti itu, Bu, maksudnya. Oke, berarti kelompoknya Hasuti sudah menemukan istilah kalau dalam pemasaran itu ada istilah targetingnya ya, targeting dan segmentasi gitu, di mana mereka akan memprioritaskan ke mungkin penjualannya itu ke kalangan menengah ke bawah, misalkan dengan harga yang lebih rendah gitu ya, tidak apa-apa, it's okay. Karena ketika kita akan membuat satu rencana atau rancangan produk itu memang kita harus memikirkan yang mana segmentasinya, yang mana targetingnya, dan yang mana positioningnya. Kalau positioning tadi sudah dibahas oleh kelompoknya Farid gitu ya. Nah kalau untuk yang kelompoknya Hasuti dan teman-teman, berarti bagus sudah menentukan mana yang termasuk ke dalam segmentasinya atau targeting selanjutnya ketika produk kita itu sudah diluncurkan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kelompoknya Hasuti? Nggak ada?
Oke, kalau memang nggak ada kita Tanya lanjut. sudah, Bu. Oke, siap. Terima kasih ya kelompoknya Hasuti. Berapa kelompok lagi ya? Ada lagi yang belum menyampaikan? Kayaknya ada ya. Atau sudah selesai semua? Belum semua, Bu. Sudah selesai semua ya. Oke, kalau sudah selesai semua, berarti nanti untuk tugasnya kita sepakati penyelesaiannya 2 minggu ke depan. PowerPoint-nya yang intinya saja deh yang bisa teman-teman buat, tapi mudah-mudahan PowerPoint yang ditampilkan itu anak milenial zaman now lah ya, gitu, yang memang sudah benar-benar semuanya itu berbasis teknologi dan sudah update apapun itu, gitu ya. Oke. Mungkin untuk tugas hari ini itu gitu, nanti untuk materi yang akan Ibu sampaikan di sesi yang kedua mungkin ada beberapa slide, tapi nanti kita sambil berjalan aja karena ini kelanjutan dari yang sesi pertama tadi untuk peluang bisnis dan perencanaan bisnis. Sebentar Ibu share screen dulu ya. Susu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini kelanjutan dari tadi tentang peluang bisnis, bahwa apapun itu bisa dijadikan sebagai peluang gitu ya. Peluang kita dalam berbisnis, terutama mau kita berbicara busana gitu ya, mau berbicara tentang perumahan, mau berbicara tentang barang-barang lain, barang-barang atau misalkan yang termasuk jasa gitu ya, atau transportasi, atau rekreasi, atau perawatan, atau pendidikan, makanan dan minuman. Ini adalah peluang yang bisa teman-teman kejar, bisa teman-teman dapatkan, atau bisa dijadikan sebagai lahan untuk teman-teman sendiri gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah lagi-lagi kita berbicara ide gitu ya. Ide itu ya berarti ya sesuatu yang memang kita itu akan dimulai dari pemikiran kita gitu ya, tentang bagaimana, tentang apa, tentang di mana, dan bagaimana caranya, seperti itu. Itu akan keluar dari mulai ide bisnis kita itu gitu. Biasanya kita ingin membangun, lalu kita punya harapan, lalu setelah itu kita apakah berhasil atau tidak mengembangkan bisnis tersebut gitu kan. Ini yang memang harus kita keluarkan dulu gitu ya, atau harus tercetus dulu dalam ide kita gitu. Bisa saja dari mengamati juga, bisa jadi dari membantu orang pun, atau ide lama yang memang sudah terlupakan nih, misalnya seperti kemarin Ibu di komplek perumahan itu ada yang ada bazar gitu kan. Bazarnya itu kan Ibu tidak pernah terpikirkan bahwa di bazar itu ternyata di perumahan ada yang menyediakan fasilitas kuda tunggang gitu loh. Akhirnya yang paling banyak disebut itu karena ngejarnya anak-anak. Berarti kan ya itu memang bisa dijadikan ide dan peluang juga gitu ya. Jadi lucu aja gitu. Komplek perumahan ada bazar, terus keliling-keliling komplek dengan menunggangi kuda sendiri ataupun yang kudanya yang pakai gerobak misalnya seperti itu. Jadi itu memang ide-ide yang menurut Ibu sih bisa dijadikan ini ya, kalau untuk yang kecil-kecilan kita berbicaranya, untuk bisnis yang masih kalangan menengah ke bawah gitu ya. Atau kolaborasi kayak tadi misalkan kelompoknya siapa Mercy gitu ya, menjelaskan kolaborasi mungkin editing, bikin video dan lain-lain. Mungkin dalam satu kelompok itu memang ada yang terbersit. Saya spesialisasi editing, saya spesialisasi video, saya spesialisasi kameranya misalnya dan lain-lain, itu bisa kolaborasi seperti itu. Lalu kita akhirnya terbitkan gitu ya. Nah, yang lebih akurat lagi mungkin nanti, atau memang kita ingin tercatat secara hukum, mungkin kita membuat PT atau CV gitu ya, di mana supaya tercatat sebagai tercatat secara hukum gitu untuk usaha kita kalau memang yang bagus gitu. Kalau Ibu, usaha yang Ibu sedang jalankan sekarang sedang proses, mudah-mudahan pencatatan secara hukumnya ada gitu supaya lebih legal gitu. Tapi memang prosesnya cukup panjang gitu, jadi mungkin sekarang berjalan, ya sudahlah berjalan saja dulu gitu ya. Yang selanjutnya adalah mungkin bisa mengadakan pertunjukan atau bisa apa namanya yang menjadi konsumsi masyarakat, ataupun memang yang apa ya kita bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain yang bisa dijadikan ide-idenya.
gitu ya. Nah, ini peluang bisnis sudah tadi dibahas juga gitu ya, dari mulai keinginan, kemampuan kita, pengalaman terutama gitu ya, ataupun kekuatan pikiran kita gitu. Nah, ini faktor-faktornya bisa nanti teman-teman baca juga gitu ya. Ada perubahan teknologi, perubahan kebijakan, perubahan politik, atau misalkan yang sekarang demografi, misalnya terinspirasi ketika, oh ternyata bakalan ada IKN nih di Kalimantan. Langsung deh, apa yang menjadi peluang usaha di sana nanti gitu. Mungkin kalau sekarang mungkin kalau kita membeli tanah atau apapun di sana mungkin masih bisa murah gitu ya. Tapi bisa dijadikan peluang untuk yang berbisnis bagi mereka yang memang ingin memperpanjang melebarkan sayap untuk mengembangkan bisnisnya. Mungkin bisa jadi yang tadinya di Jakarta lari akhirnya langsung ke IKN misalnya, seperti itu tidak masalah sebetulnya ya. Terus akses informasi juga jelas, variasi pengalaman hidup pun bisa dijadikan, misalnya kayak sekarang nih, saya punya pengalaman hidup yang benar-benar menurut saya ini akan berbeda dengan orang lain. Silakan kamu bikin dalam satu tulisan minimal 50 lembar gitu ya, kamu ke percetakan, kamu bikin buku tersebut, lalu kamu jual, itu pun bisa dijadikan peluang untuk berbisnis. Di sini ada yang senang menulis? Ada? Bisa loh dari tulisan, atau zaman dulu menulis buku diari, ada yang suka menulis buku diari? Mungkin itu juga bisa dijadikan pengalaman hidup. Ya sama kayak mungkin tontonan-tontonan yang sekarang nih, misalnya yang viral itu kemarin film-film yang diangkat dari beberapa novel. Itu kan mungkin berdasarkan cerita atau pengalaman pribadi yang akhirnya dibukukan, lalu bukunya menarik, judulnya pun menarik. Bu, mau bikin covernya bukunya gimana, Bu? Saya nggak punya biaya, kamu bikin dalam bentuk e-book. E-booknya di mana, Bu? Cari YouTube caranya bagaimana. Apa, Bu? Canva lagi, misalnya seperti itu pun bisa dijadikan peluang gitu. Saya kan nggak bisa ke percetakan, Bu. Saya bikin online aja ya, Bu. Iya, bikin e-book saja. Kamu share, misalkan kamu bisa bikin web, atau misalnya bisa di-share ke Instagram, itu pun bisa dijadikan peluang gitu dari variasi pengalaman hidup kita gitu ya. Dari ikatan sosial mungkin juga sama seperti itu, kepribadian kita atau motivasi atau evaluasi diri atau karakteristik kognitif di sini adalah secara knowledge atau secara pengetahuan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebagai kategori bisnis gitu ya, yang bisa dikatakan dari mulai usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, ataupun usaha besar. Mungkin kita posisinya itu sekarang usahanya yang benar-benar mikro ya, dalam artian omset per tahunnya itu mungkin kata kita tidak sampai ke 200 juta gitu ya, yang pun hanya mungkin sekitaran 50 juta, mungkin bisa dikatakan sebagai usaha mikro, yang lebih kecil lagi dari usaha menengah misalnya seperti itu. Nah, inilah kategori-kategori yang bisa dikatakan kategori dalam berbisnis gitu. Apakah usahanya kecil, omsetnya sekian, jadi ini akan membedakan antara usaha yang besar, usaha yang menengah, usaha yang kecil, ataupun usaha mikro gitu. Kalau teman-teman di sini misalkan Bu, saya 1 bulan lumayan Bu dapat 1 juta dari penjualan. Sekarang ada kalau nggak salah jasa untuk foto produk ini kita ya, produk usaha kita kan ada tuh, kalau nggak salah 1 foto itu hanya 10.000 ya. Itu Ibu pernah lihat di jalanan itu ada yang jasa seperti itu, ya itu luar biasa gitu kalau menurut Ibu gitu. Atau mungkin yang memang impor barang gitu kan, itu juga lumayan ini juga ya, lumayan lumayan bagus lah gitu ya. Nah, untuk mahasiswa juga nih, mungkin sekarang ada yang pengen coba jadi reseller nih menjelang bulan puasa bagi yang agama Islam misalnya. Itu Ibu juga ada open reseller untuk jualan kurma. Kalau memang mau Bu, saya mau reseller dong Bu, gimana caranya? Oke, silakan hubungi Ibu. Mungkin bukan bisnis ya, bisa dikatakan memanfaatkan peluang zaman-zaman sekarang gitu ya. Bu, saya mau dong Bu, misalnya saya ambil 2 dus 3 dus saya jual deh Bu di biasanya kan suka ada ya jualan di mobil pun sekarang jadi ya, bener nggak? Atau jualan di di lapangan, di mana yang memang
kerumunan orang itu bisa sekarang ya, apa aja sebetulnya. Nah inilah kategori-kategori dalam berbisnis. Kalau kita berbicara bisnis dari mulai yang kecil, mikro, usaha menengah ataupun usaha yang besar. Usaha yang kecil itu adalah small business, di mana hanya dikelola oleh sendiri, mandiri, tidak mendominasi pasar dan memenuhi standar ukuran tertentu dari sisi keuntungan dan jumlah karyawan. Gitu ya, seperti ibu misalkan hanya punya 4 karyawan untuk fashion misalkan. Nah itu berarti ibu masih dikatakan sebagai usaha kecil karena omsetnya pun tidak seperti miliaran, tidak seperti usaha yang besar gitu ya. Nah biasanya perdagangan grosir atau perdagangan retail atau jasa atau pertanian, perikanan dan lain-lain. Nah yang dimaksud jasa di sini adalah seperti tadi, misalnya yang sudah ibu ceritakan, saya pintar bahasa Inggris, saya coba deh buka. Saya bikin e-playernya, saya promosikan pertemuan bahasa Inggris 1 minggu 2 kali, dalam 1 hari itu pertemuannya 1 jam, kamu bisa dapatkan uang dari situ. Gitu. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai peluang bisnis juga gitu ya. Oke, faktor-faktor peluang bisnis ini sudah tadi dijelaskan juga ya. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada, nah ini berbagai usaha kecil gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini mungkin ada beberapa perbedaan persenannya gitu. Kalau memang usaha-usaha kecil yang bisa kita lakukan adalah ini jasa yang paling besar. Kenapa? Karena akan lebih mudah. Seperti tadi, misalkan saya mau buka private matematika deh, matematika anak SD, sekarang karena lagi online pasti banyak yang membutuhkan, nggak apa-apa. Secara apa? Secara online atau kamu datang sendiri ke rumah tersebut, lumayan, 1 kali pertemuan 100.000 bisa untuk jajan, bisa untuk nongkrong kan kalau untuk mahasiswa gitu, ibaratnya seperti itu. Atau misalkan eceran, konstruksi, transportasi dan lain-lain ini pun bisa. Silahkan, apapun itu bisa teman-teman lakukan gitu ya untuk memanfaatkan peluang ini gitu ya. Nah kalau usaha kecil dan pendirian ya mungkin ini hanya beberapa survei yang bisa ibu lakukan, tidak bisa menjadikan patokan, tetapi ini bisa dijadikan ilmu buat teman-teman ketika nanti saya akan melihat atau saya membuka peluang atau apa yang harus saya pikirkan gitu loh, gitu ya. Nah ini mungkin keunggulan dari usaha kecil gitu ya, lebih banyak gitu. Intinya dia bisa menawan satu produk yang memang bisa dibeli oleh semua orang gitu ya. Nah mungkin kelemahannya apa? Kelemahan dari segi manajemen, dari segi dana dan dari segi peraturan pemerintah. Mungkin mereka-mereka yang menjalankan usaha kecil ini mereka hanya jualan, hanya di share ya sudah selesai. Atau kayak sekarang minuman-minuman kemasan misalnya yang jualan air sereh campur lemon misalnya atau apapun itu, tinggal beli stikernya, tinggal tulis namanya, apa yang namanya yang akan dijadikan brand, misalnya itu sekarang lebih gampang gitu. Makanya usaha kecil itu sekarang sangat mudah sekali. Kalau dulu kan kita bingung ya, Bu, saya pengen membuat usaha minuman gitu kan, tapi saya nggak punya logonya, nggak punya stikernya, nggak punya alat untuk membuatnya dan lain-lain. Sekarang tuh sudah banyak sekali dan dijual dengan murah gitu ya, berdasarkan pengalaman ibu. Dulu ibu bingung gimana caranya masangin hang tag, gimana caranya masangin stiker di hang tag untuk bandrol harga. Sekarang ternyata ibu cari-cari ada alatnya. Sekarang bingung dengan logo, ada jasa pembuatan logo. Sekarang bingung dengan nama produk kita belum punya tulisan untuk di usaha kita misalnya seperti itu. Sekarang bisa pesan apapun bisa kita lakukan gitu ya. Kayak usaha kecil itu banyak sekarang beredar dan itu akan lebih mudah menjalankan gitu ya. Nah ini mindset untuk pembisnis biasanya dari segi perspektif atau pendapat pengelola usaha dengan perspektif konsumen. Gitu. Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri gitu ya, dalam artian mindset bisnis akan ada kolaborasi antara pengelola usaha dengan konsumen. Konsumen menginginkan apa sih kebutuhan saya, gitu kan? Produk mana yang mendekati kebutuhan saya? Perspektif dari pengelola usaha mereka, produk apa yang akan kami gunakan gitu. Mengapa kita membuat produk tersebut? Dapatkah kita membuat sendiri produk tersebut? Itu mungkin dari segi perspektif sebagai pengelola usaha gitu. Tetapi kalau dari konsumen
apa sih saya butuh apa sih sekarang. Nah gitu mungkin beberapa sedikit perbedaan mindset bisnis antara perspektif konsumen dengan perspektif pengelola usaha gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah bagaimana saya memahami jauh mengenai produk ini gitu. Nah kalau dari perspektif pengelola usaha dia akan bagaimana cara kita menjangkau pembelian misalnya seperti itu gitu ya. Jadi bisa kita apa namanya bisa kita combine lah untuk apa namanya usaha ini gitu ya. Sebentar Ibu jadi lupa untuk ini ya merekam juga nih. Lanjut. Oke, sudah terlihat semua ya? Produk yang bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang perspektif pengelola usaha, mereka akan lebih menekankan kepada brand image kita ini yang kita butuhkan ini loh, yang seharusnya ada ini loh gitu. Seperti sekarang misalkan logo halal gitu kan, itu banyak sekali perdebatan, tetapi ya kita sebagai konsumen ya sudahlah mungkin ini yang terbaik. Tetapi mungkin dari perspektif pengelolanya mungkin akan berdebat dengan macam-macam perspektif gitu, namanya perspektif orang kan kita tidak ada yang tahu gitu ya. Atau misalkan ketika kita akan membeli produk ini dibeli di mana ya? Nah, tapi bagi pengelola usaha mereka akan memikirkan saluran retail mana ya yang paling baik untuk produk kita? Apakah mereka akan membawa brand image kita? Apakah bagaimana mengeluarkan biayanya dan lain-lain? Jadi benar-benar mindsetnya itu pembisnis antara konsumen dan pengelola usaha itu berbeda gitu. Nah, apakah saya dapat mendapatkan tambahan setelah menjualnya misalnya gitu ya? Nah, tapi kalau dari pengelola usaha mereka akan berpikir bahwa bisakah saya membayar jasa-jasa ketika barang tersebut sudah saya keluarkan, sudah saya kelola, misalnya seperti itu. Ini mungkin beberapa mindset dalam berbisnis yang kita lihat beberapa ini ya, beberapa perbedaan. Nah ini nih tadi kalau kita mau berbicara tentang perencanaan bisnis, berarti kita harus bagaimana ketika kita memulai bisnis, dari mulai merencanakan, dari mengawali apa yang harus diperhatikan, modal diri, kunci sukses dan penunjang keberhasilan itu apa gitu ya. Nah ini mungkin yang sudah teman-teman tadi presentasikan sedikit tentang perencanaan bisnis, mungkin sudah paham ketika kita sudah action gitu ya. Bagaimana merencanakannya, bagaimana menetapkan tujuan, bagaimana peramal keuangan dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lanjut dulu ya, mungkin ada 11 slide lagi. Bagaimana mengawali usaha kita nih? Kita harus tahu siapa pelanggan kita, di mana lokasinya, gitu. Bagaimana kemampuan daya beli pelanggannya, bagaimana jumlah produk yang dapat dibeli pelanggan. Terus kita juga mengetahui siapa pesaing kita, gitu ya. Apa yang membedakan produk kita dengan orang lain? Nah, ini mungkin ketika kita akan memulai berbisnis, awal berbisnis itu seperti apa, gitu ya. Apa yang harus diperhatikan? Nah, ini tekad yang kuat, kerja keras, dedikasi, ada kompetensi manajerial, permintaan pasar, kontrol yang ketat, beri perhatian, dan lain-lain. Ya. Yang selanjutnya modal diri, ini tetap kita harus berawal dari pikiran, keberanian, keyakinan, dan ketekunan. Yang terpenting adalah ketekunan. Yang terpenting adalah apa? Keberanian. Yang terpenting apa? Keyakinan. Yang terpenting apa? Akal pikiran. Itulah yang akan menjadikan modal teman-teman ketika teman-teman mau terjun ke dunia usaha atau ke dunia entrepreneur. Seperti itu. Gitu ya. Ada nggak di sini yang akal pikirannya itu kayaknya masih ragu-ragu, kayaknya masih belum berani, kayaknya masih belum yakin, ada nggak?
Banyak kayaknya. Ada. Rata-rata hampir semua kayaknya ya. Mudah-mudahan ini bisa berubah ketika teman-teman nanti sudah merasa terpaksa, ya kan? Karena kewirausahaan itu mungkin orang banyak berprinsipnya karena saya sudah terpaksa. Tidak ada pekerjaan lain untuk diri saya, misal. Atau karena saya hobi, it's okay. Atau karena mendesak keadaan, it's okay. Gitu. Tetapi kalau memang kita menyalurkannya bukan semata-mata karena keterpaksaan, biasanya akan lebih enjoy. Kalau dengan keterpaksaan, mungkin saja bisa enjoy, mungkin saja ketika sudah tidak terpaksa dia akan meninggalkan gitu. Jadi silakan itu modal masing-masing yang ada dalam diri masing-masing gitu ya. Nah, yang selanjutnya kunci sukses tetap ini ya, harus ada skill, modal, promosi, brand, membangun sistem dan ada karyawan gitu ya. Oke, yang selanjutnya penunjang keberhasilan. Penunjang keberhasilan bisa kita lihat dari ini. Knowledge, capable, experience, visi, hope, keyakinan, dan kebahagiaan. Gitu. Ini penunjang keberhasilan kita. Jadi teman-teman, semuanya harus didukung. Ibu pun di sini tetap punya prinsip atau punya targetan atau punya sesuatu yang menunjang keberhasilan saya dan keluarga, ibaratnya seperti itu dari semua ini. Kayak tadi misalkan kunci sukses, pola pikir tentang sukses macam-macam. Sekarang pola pikir kebahagiaan macam-macam. Jadi ada istilah orang yang sering sekali kita dengar, bahagia itu sederhana, memang sederhana gitu loh. Tergantung kita yang menciptakan, itu memang sangat betul gitu. Jadi inilah yang akan menunjang keberhasilan kita selain kita sekarang sedang mendapatkan pengetahuan, sedang memperdalam knowledge, sedang kuliah yang intinya akan beda satu level dari teman-teman yang tidak kuliah, gitu ya. Kita sedang proses itu, kemampuan kita akan terus dilatih secara pola pikir bahwa kita mampu dan sanggup. Dari pengalaman apa, makanya sekarang harus banyak action, gitu ya. Jangan secara teoritis saja, tetapi pengalaman apa? Oke, pengalaman ketika saya menjawab pertanyaan dari dosen misalnya, akan menjadikan saya apa? Oh, ternyata begini ya ngomong di depan teman-teman gitu. Ketika saya berani kuliah itu selalu menjawab pertanyaan, nah itu mungkin pengalaman experience. Atau ketika saya di luar, ketika saya membantu banyak orang. Kalau sekarang kan banyak ya orang yang untuk mendapatkan followers yang banyak, sehingga memberikan experience yang lain. Benar nggak? Ada yang memberikan pengalaman yang mungkin berbagi dengan sesama, gitu kan. Ada yang mungkin dia langsung terjun ke lapangan, dan lain-lain. Itu memang pengalaman yang yang membuat kita itu menjadi sesuatu yang paling berharga, gitu. Tapi hati-hati dengan crazy ya. Di sini ada yang sudah dianggap crazy list. Hati-hati, sekarang banyak yang bermasalah ya, karena memang mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan, ibaratnya seperti itu. Harus punya visi, harus punya harapan, harus punya keyakinan, dan tentunya kita punya kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap bahagia. Jangan selalu melihat ke kehidupan yang di atas, tetapi kita jalankan saja kehidupan kita yang menurut kita itu bahagia gitu. Banyak-banyak bersyukur gitu ya. Apapun itu. Gitu. Nah, ini mungkin kalau untuk dana bisnis kita bisa dari keluarga, atau bisa dari tabungan sendiri, ataupun dari pendanaan utang gitu ya. Jadi modal dari mana? Nah, ini bisa kita lihat. Bisa dari keluarga kita, bisa dari tabungan, atau bisa kita meminjam gitu ya. Ini untuk salah satu dana untuk bisnis gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan nih, bentuk bisnis itu bisa perseorangan, bisa persekutuan, atau bisa corporation gitu. Kalau perseorangan kita nih, kalau memang yang belum punya orang yang banyak gitu ya, badan hukumnya belum ada dan lain-lain, berarti masuk ke dalam usaha perseorangan. Kalau persekutuan yang mungkin ada persekutuan komanditer, CV, dan lain-lain, itu partnership biasanya. Atau lebih besar lagi adalah PT, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini perbedaannya, silakan mungkin ini bisa dibaca oleh teman-teman, karena ini masuknya mungkin secara ekonomi ya, untuk usaha-usaha perseorangan seperti apa, PT apa gitu. Ini
mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri gitu ya. Nah ini juga sama untuk PT. Nah, ini untuk apa namanya bentuk dari kepemilikan bisnis juga nanti silakan dipelajari. Nah ini yang terakhir adalah karakteristik dari ekonomi. Kita dilihat dari beberapa apa namanya beberapa pola ya gitu yang bisa kita terapkan ketika kita ingin berbisnis. Oke, terima kasih Ibu Rasa untuk apa namanya sesi yang kedua. Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang kira-kira mau ditanyakan untuk materi yang kedua ini? Atau materi seputar, inilah boleh, seputar tentang peluang bisnis atau entrepreneur. Ada? Boleh? Silakan. Kayaknya udah pada paham semua ya. Gimana tadi pertanyaan tentang kuisisnya tadi nggak begitu susah kan ya? Itu pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya. Oke, tadi juga banyak yang dicoba lagi, coba lagi gitu ya. Makanya tadi Ibu menunggu, oh ternyata ini belum selesai-selesai. Ternyata masih ada semangat gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, silakan mungkin apa namanya Ibu minta 2 orang untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Jangan takut salah, yang penting kita percaya diri gitu ya. Silakan 2 orang untuk menyimpulkan, setelah disimpulkan baru kita tutup untuk perkuliahan hari ini. Silakan teman-teman, gantian ya. Ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? 2 orang, boleh dari Depok 1, boleh dari Bekasi 1. Atau siapa yang paling berani lah ya. Mudah-mudahan semuanya menyimak ya, jadi apa namanya paham semuanya. Silakan boleh. Ada yang mau memberikan kesimpulan mungkin? Jangan malu-malu, ayo santai, santai. Ada yang mau memberikan kesimpulan, jadi tadi tentang peluang bisnis dan apa itu bisnis ya, gitu. Kalau memang kita berbicara tentang entrepreneur. Oke, silakan. Saya, Bu. Boleh, siap, Wanisa. Saya mau memberi kesimpulan tentang peluang usaha. Jadi peluang usaha itu kita harus memanfaatkannya dengan baik. Terus juga ada faktor yang ada kaitannya dengan menilai peluang pasar, itu ada riset pasar, pengumpulan data, dan memilih lokasi bisnis. Terus juga peluang usaha itu dapat timbul karena ide dan impian, hobi dan minat, kreativitas, senang mencoba hal baru, percaya diri, sama keterpaksaan. Jadi itu aja sih Bu, kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Oke, sip. Terima kasih Wanisa, betul. Kita harus memanfaatkan peluang yang ada apapun itu gitu ya. Oke, Wanisa ya. Wanisa Rahayu kan namanya ya? Hafiz, Bu. Oh, namanya soalnya Saya Bu. oh, kamu pakai berdua itunya. Enggak Bu. Oh, soalnya kalau di Ibu layarnya itu namanya Wanisa Rahayu. PLJ Depok _ AB 118 _ Wanisa Rahayu. Padahal namanya bukan. Kamu belum ngecek kali. Belum rename kayaknya ya.
Kok bisa beda ya namanya ya? Tapi nama kamunya Hafiz ya? Iya Bu, Hafiz Nursinta Devi. Tapi kenapa namanya Wanisa? Coba deh kamu cek di namanya. Belum kamu rename kali. Coba udah di rename belum? Jangan-jangan belum di rename nih. Jadinya ibu dari tadi Wanisa aja karena ibu hanya melihat nama di sini kan. Mukanya juga tidak terlihat ya. Oke, sudah nggak apa-apa, nanti silakan dicek aja untuk merename nama, jadi ibu lebih mudah kontrolnya ya kalau melihat nama gitu. Kalau dari apa namanya on kamera kan memang sebetulnya diwajibkan untuk on kamera semua, tetapi ketika ada mahasiswa yang memang mungkin ketika on kamera terkendala dengan kuota, dengan sinyal dan lain-lain, untuk mata kuliah ibu sih dipersilahkan, tidak mempersulit untuk mahasiswa gitu ya. Tapi kalau memang sanggup ya silahkan untuk on kamera gitu ya. Oke, satu orang lagi. Terima kasih ya, Hafiz. Satu mahasiswa lagi yang menyimpulkan. Hafiz Nursinta Devi ya, AB 118 ya? Iya Bu. Nah, oke. Berarti soalnya tadi yang satu juga Wanisa juga hijau juga nih ininya, apa layarnya. Oke, berarti Hafiz Nursinta Devi ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi satu mahasiswa lagi yuk. Kita sudah 11:08. Oke, boleh silakan. Ya, jadi kesimpulannya pada era 4.0 ini masih banyak banget peluang usaha untuk sekarang ini. Jadi jangan takut untuk gagal karena kita harus terus mengembangkan ide dan inovasi kita sebaik mungkin. Dari Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Maiza ya, Maiza Devita. Betul, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini tidak hanya pintar dalam teori, tetapi teman-teman juga, ayo kita action. Apapun bisa kita lakukan. Jangan selalu terpaku dengan modal, jangan selalu terpaku dengan keinginan yang, aduh, timbul tenggelam. Jangan selalu terpaku dengan produknya apa gitu. Sekarang itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita jadikan peluang usaha terutama gitu ya, apalagi untuk mahasiswa yang notabene-nya sekarang itu mungkin kalau yang belum bekerja itu lebih banyak waktunya gitu ya, setelah mengerjakan tugas selesai ya sudah, pertemuan Google Meet paling cuma 2 jam, kalau 2 sesi ya misalkan 4 jam selesai. Setelah itu mau ngapain ya sudah, silakan memanfaatkan peluang yang memang bisa teman-teman ibaratnya memanfaatkan gitu ya. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Tadi ada yang mau absen, siapa namanya ya? Ibu lupa. Saya Bu Alma Sabrina. Saya juga Bu Pramudia. Oke, Pramudia Adam sama Almas ya. Sebentar Ibu tulis saja tadi karena lewat ya. Saya udah absen belum Bu? Kalau yang awal-awal datang pas pagi hari sih sudah diabsen semuanya, kecuali yang baru joinnya terlambat belum diabsen. Pramudia Adam sama Alma satu kelas. Iya Bu. Oke, dari Bekasi semuanya ya. Iya Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk yang apa namanya pertemuan hari ini. Itu kalau memang benar tidak ada yang mau tanya lagi nih. Tidak Bu. Oke, nggak ada ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi berarti 2 minggu lagi ya. Nanti silahkan diselesaikan untuk tugas PowerPoint-nya gitu. Nanti kalau ada kendala silahkan ditanyakan di grup. Dan mudah-mudahan nanti paling Ibu sistem untuk presentasinya adalah sistemnya akan menggunakan seperti arisan. Kalau di aplikasi itu ada Ibu suka apa namanya aplikasi di handphone kan ada ya untuk aplikasi kocok arisan. Nanti sistemnya seperti itu. Nanti Ibu share screen. Nanti siapa yang kira-kira akan maju di presentasi untuk pertemuan yang pertama, gitu ya. Jadi nanti untuk tugasnya minta tolong nanti dikoordinir sama satu orang untuk dikumpulkan di Google Drive
Kira-kira siapa ya yang bisa diminta tolong untuk membuat Google Drive dan mengirimkan link tersebut di grup supaya nanti teman-teman bisa langsung upload linknya ke Google Drive saja. Mau sama siapa ya? Saya Bu bisa. Oke, boleh ya. Terima kasih Tribulan ya. Nanti coba tolong koordinir. Nanti Tribulan share linknya ke grup. Jadi nanti teman-teman yang sudah. Jadi nanti ketika presentasi, teman-teman juga menyiapkan PowerPoint. Ibu juga akan membuka PowerPoint teman-teman semuanya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk tugasnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu ke depan. Nanti yang presentasi mudah-mudahan bisa semua mahasiswa berbicara gitu supaya terbiasa tidak malu-malu lagi ketika berbicara di depan umum gitu ya. Ini akan jadi satu pembelajaran untuk teman-teman apalagi nanti di dunia kerja. Komunikasi itu penting gitu ya. Komunikasi yang seperti apa? Mungkin komunikasi yang memang bisa dikatakan komunikasi yang efektif gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah penyampaian kata, ataupun salah dalam penyampaian informasi. Tetap semangat ya semuanya. Kita foto dulu yuk. Kamera dulu di detik-detik terakhir. Udah siap-siap kan sesuai janji yang tadi kita foto bareng untuk mengakrabkan kita ya semuanya. Oke. Boleh semuanya, ini ada, kalau di Ibu ada 2 slide berarti ya. Oke. Sudah siap semuanya ya. Kita print. Ibu izin off cam, Bu. Kenapa? Saya izin off cam, lagi di kamar mandi lagi tadi buang. Oke. Giliran mau selesai dia baru ke kamar mandi ya. Oke, nggak apa-apa Muhammad Gozi. Oke, sudah semua nih yang on kamera. Oke, kita foto ya semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua. Oke, tolong ada yang fotoin di handphone mungkin ya. Karena Ibu fotonya dari laptop, tapi nggak apa-apa nanti sama Ibu deh foto dari handphone juga ya. Biar bisa langsung di-share ke grup kalau dari handphone. Oke, semuanya smile. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua agak kosong nih karena banyak yang off camera. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Semoga nggak kapok belajar dengan Ibu. Semoga menyenangkan ya. Nanti kalau mau ada kuisis lagi silahkan. Nanti Ibu bikin lagi seputaran kewirausahaan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, Ibu. Selamat siang semuanya.